Demplot oleh PT Syngenta, dan produk-produknya untuk aplikasi menggunakan Pirtaco, Filia, Plenum, Armor, dan Mat. Dan untuk keunggulan dari Armor ini adalah untuk daun benderanya lebih segar, lebih hijau dari mulai dia tumbuh malai sampai panen, sampai padinya Armor mantap. Nah, ini adalah produk-produk dari PT Syngenta yang kita terapkan di Demplot ini. Di antaranya ada insektisida Pirtaco, kemudian fungisida Filia, juga ada insektisida Plenum, dan yang terakhir ada fungisida Armor. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah foto-foto pada saat saya dan Pak Yudi aplikasikan produk-produk Syngenta di lahan Demplot paket Syngenta. Nah, kita lakukan spray yang pertama, kita semprotkan insektisida Pirtaco dan Filia. Nah, Pirtaco itu untuk mencegah daripada serangan suntep dan memperbanyak jumlah anakan produktif, serta fungisida Filia untuk mencegah daripada serangan blast. Kemudian setelah itu kita semprot lagi aplikasi yang kedua menggunakan insektisida Pirtaco lagi dan Filia. Fungsinya sama untuk mengendalikan serangan penggerek batang di beluk, kemudian blast daun juga. Kemudian setelah itu aplikasi yang ketiga kita semprot menggunakan fungisida Armor pada bunting muda. Kemudian kita tambahkan insektisida Plenum untuk pencegahan worang. Nah, setelah itu aplikasi yang keempat atau di bunting tua kita spray lagi menggunakan fungisida Armor dan juga insektisida Plenum untuk mencegah daripada serangan worang, dan Armornya untuk mencegah jamur di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Pangkal Mas Mulya, di lahan Demplot Bapak Yudi, Desa Pangkal Mas Mulya. Nah, ini ada pemisah kawan-kawan semua. Nah, untuk yang di sebelah kiri, ini yang ada umbul-umbul Pirtaco, ini adalah plot yang menggunakan paket full produk Syngenta. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah yang menggunakan produk selain Syngenta. Nah, di sini di plot paket Syngenta ini sudah saya terapkan untuk insektisida Pirtaco, kemudian Plenum. Kalau untuk fungisidanya itu ada Filia dan Armor. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat saat ini padi mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari lagi ini siap dipanen. Nah, kondisi performa daripada padi ini yang kita paket menggunakan produk Syngenta ini cukup sehat. Daun bendera masih menunjukkan hijau meskipun sudah akan panen. Nah, kawan-kawan semua, di sini saya akan menjelaskan apa fungsi daripada daun bendera pada tanaman padi. Nah, kawan-kawan, jadi daun bendera pada tanaman padi ini adalah fungsinya adalah untuk pemasakan daripada buah padi tersebut. Jadi bila daun bendera ini rusak ketika belum waktunya panen, nanti kondisi malai itu tidak akan terisi penuh karena pengisian bulir padinya terhambat karena proses
fotosintesis daripada tanaman padi ini tadi yang membentuk klorofil daun ini menjadi terganggu, dan sehingga malainya akan tidak berisi penuh seperti itu. Jadi daun padi atau daun bendera, daun yang keluar paling terakhir di tanaman padi itu harus kita pertahankan seperti ini. Jadi kondisi padi sudah tua atau siap panen seperti ini daunnya harus tetap sehat, terhindar dari serangan penyakit maupun hama. Jadi kondisinya harus tetap bagus sampai dengan panen nanti. Nah, kemudian saat ini saya akan menunjukkan plot yang menggunakan produk di luar Syngenta. Nah, di sini ini usia padinya sama-sama tanamnya sama, kemudian varietasnya sama. Ini varietasnya adalah sama-sama varietas padi degol. Jadi kalau di sini dapat kita lihat kondisi daun bendera di sini. Daun benderanya pada pucuknya ini sudah mengering seperti ini. Nah, kalau dia kondisinya mengering seperti ini, nanti dia pengisian daripada bulirnya itu kurang maksimal. Nah, di sini dapat saya perlihatkan di bagian ujung pangkal daripada malai ini menjadi tidak berisi karena kondisi daun bendera yang sudah rusak sebelum waktunya dia dipanen. Jadi yang bagus itu daun benderanya itu tetap hijau sampai panen untuk mendapatkan hasil padi yang maksimal. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi daun bendera itu sangat penting kita pertahankan karena daun bendera adalah untuk pengisian bulir padi tersebut. Jadi jangan diremehkan. Pentingnya daun bendera adalah untuk pemasakan buah. Jadi baik dari serangan hama maupun penyakit kita harus antisipasi. Nah, kalau di plot Syngenta ini kita antisipasi daun bendera itu dengan menggunakan fungisida yang bermerek Armure. Nah, fungisida Armure ini untuk mengendalikan jamur, diantaranya adalah bercak daun, kemudian bercak daun sempit, kemudian gabah kusam. Nah, ini harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, maka nanti pengisian bulirnya tidak akan maksimal karena seperti saya sebutkan tadi, bila dia daun benderanya rusak terkena jamur, maka di antara bulir-bulir dalam malai tersebut tidak akan terisi penuh. Seperti itu. Jadi bila dia juga dirusak dengan hama atau ulat penggulung atau hama putih palsu, dia pun pengisian bulirnya tidak akan maksimal. Nah, untuk jenis hama ini kita antisipasi di plot Syngenta ini menggunakan insektisida Pirtaco. Nah, insektisida Pirtaco ini cara kerjanya sistemik. Dia melindungi tanaman kurang lebih 20-25 hari setelah aplikasi itu tanaman padi masih aman dari serangan hama. Seperti itu. Kemudian juga untuk mengendalikan hama penggerek batang. Nah, kalau sudah di fase menguning seperti ini, di pembuahan seperti ini untuk mengendalikan jenis penggerek batang yang disebut dengan beluk. Beluk itu ketika keluar malai dia putih, itu dinamakan beluk. Kalau di fase vegetatifnya itu namanya sundep. Sama-sama jenis ulatnya sama, itu penggerek batang. Nah, itu dari sisi serangan penggerek batang kita menggunakan Pirtaco. Kemudian kalau untuk woreng itu kita menggunakan insektisida Plenum.
Nah, ini dapat saya buktikan pada rekan-rekan semua. Ini kondisi padi ini aman dari serangan wereng. Tidak ada di sini terlihat serangan wereng atau yang hopper boom, yang kosong, berlingkar-lingkar. Ini padi di plot ini sangat aman. Nah, kemudian untuk fungisida filia juga kita terapkan untuk mengendalikan blast pada saat di fase vegetatif atau pada saat dianakan. Nah, kemudian di plot yang sebelah ini bukan berarti tidak dirawat juga menggunakan pestisida, tapi ini juga dirawat, namun menggunakan produk selain Syngenta. Nah, di sini dapat saya perlihatkan pada kawan-kawan semua. Di sini masih banyak terdapat patah leher atau blast leher. Nah, seperti ini. Nah, ini masih sangat banyak ditemui. Kemudian serangan penggerek batangnya, beluknya juga banyak. Nah, seperti ini. Ini begitu keluar malai, ini langsung putih seperti itu, tidak berisi, hampa. Nah, itulah tadi kawan-kawan. Jadi saya sengaja beberapa bulan lalu membuat plot ini untuk memperbandingkan daripada hasil kedua plot ini. Ini plot ini yang di sebelah ini luasannya 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Kemudian yang di sebelah ini pun sama, setengah hektar juga. Nah, ini nanti kita akan panen beberapa hari lagi. Nah, seperti ini kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pertanian kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi kita habis mengubin dua plot ini tadi. Nah, yang sebelah kiri sudah kita ubin. Ini untuk luasan 2,5 meter persegi. Kemudian ini juga 2,5 meter persegi. Nanti kita akan bandingkan hasilnya. Oke, ini adalah proses perontokan untuk 2 titik ubin tadi. Nanti setelah kerontokan, nanti kita akan timbang ke 2 titik di atas tadi. Kita akan bandingkan hasilnya antara menggunakan paket produk Syngenta dan paket di luar Syngenta. Baik, di sini kita akan lakukan penimbangan dari hasil ubinan 2 plot tadi antara kontrol dan yang menggunakan produk paket daripada Syngenta yaitu Armure. Nah, di sini kita akan timbang dulu yang Armure. Beratnya berapa? Nah, untuk yang Armure beratnya adalah 5,3 kilo. Cukup berat. Kemudian coba kita timbang untuk yang plot control. Beratnya berapa? Oke, beratnya 4,2 kilo. Di sini Armure unggul. Nah, di sini kita udah ketemukan. Jadi untuk Armure beratnya adalah 5,3 kilo, sedangkan plot control 4,2 kilo. Nah, di sini ada selisih 1,1 kilo. Nah, ini bila dikalikan dengan luas lahan dibagi dengan
luas ubinan, ketemulah 1600 ubin. Kalau kita kalikan ketemu di angka 1 ton 760 kilo. Nah ini hasil selisih ini bila kita rupiahkan dengan harga gabah saat ini, harga 4.000, kita masih mendapati keuntungan 7.040.000.